Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qul inna rahmatan istiqomah, wa qul inna rahmatan istiqomah kitab samawi. Allahumma qul inna rahmatan seluruh para nabi, Allah qul inna rahmatan ya Nabi Adam alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan istiqomah jamaah, wa qul inna rahmatan samawi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat, perliakum inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan wali-walinya Allah, wa qul inna rahmatan syamul jilani, wa qul inna rahmatan Syekh Nawawi Al-Bantani, wa qul inna rahmatan Abu Yamama Armin Cibuntu. Subhanallah. Qul inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan ulama, wa qul inna rahmatan ulama, wa qul inna rahmatan seluruh kerajaan la kaliyama fi Allah. Subhanallah. Qul inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan istiqamah, wa qul inna rahmatan ulama, wa qul hatta ya inna rahmatan ya Allah. Subhanallah rabbana la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shallu 'ala nabi Muhammadin. Ibadallah rijalallah aghithuna bi ajlillah wa kunu 'aunana lillah hasanah bi fadlillah. Fi amri qasadnakum fashuddu azmakum lillah. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu 'aunana lillah hasanah bifadlillah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asa ta'ti bisyarati wa yasuwatuna lillah asa ta'ti bisyarati wa yasuwatuna lillah. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu 'aunana lillah hasanah lillah bikashfil hujbi anna
aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wadi ya Allah wa tamsil kaifi wal aini binuril wadi ya Allah ibadallah hagisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanah bi fadlillah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanah bifadlillah Allahu jud qidam baqa mukhalafatul lihawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalima alif ba ta sajim ha kha dal dha za sin shin sadan wa dha ain ghin fa qaf kaf lam min nun waw ha hamzah iya. Al-Fatihah. Monggo kita lanjutin makalah yang keempat sekarang, bab kelima makalah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu. Bab kelima. Fa, ya, ba, ya, alif, nun, alif, lam, shin, ya, kha. Fi bayani syekhi, menerangkan tentang guru. Wal muradu biqaulihi, annal mutakaffila bi ba'dil ilmi yanbaghi alla yuqbiha fi nafsil muta'allimi al-uluma allati wara'ahu ka muallimil lughati idh 'adathu taqbihu ilmil fiqhi wa muallimul fiqhi 'adathu taqbihu ilmil hadithi. Salu as-salihina waj'aluhu surah bainahum walidzalika qila ulama'udz zahiri
zinatul ardi wal mulk wal ulama'ul batinu zinatus samai wal malakut falya'lama al mutakallimu haddahu minad dini wa inna mawqi'ata minhu mawqi'al harsi fi tariqil hajji fa idza tajarrada al harisu lil harasati lam yakun min jumlatil hajji wal mutakallimu idza tajarrada lil munadhirati wal mudafa'ati wa lam yasluk tariqal akhirati wa lam yastaghil bi ta'ahudil qalbi wa salahihi lam yakun min jumlati ulama'id dini aslan wa laysa 'indal mutakallimi minad dini illa al-aqidatu allati syarakahu fiha sairul ulumi wa hiya min jumlati a'malil zahiril qalbi wal lisani wa innama yatamayyanu 'anil 'asi bi sun'atil mujadalati wal harasati fa amma ma'rifatullahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa jami'i ma asyarna ilaihi fi ilmil mukashafati fala yahsulu min ilmil kalami bal yakadu ayyakuna al kalamu hijaban alaihi wa mani'an anhu. Yang dimaksud dengan maqalah tersebut, sesungguhnya gurulah yang menanggung sebagian ilmu, dan hendaklah bagi yang ditanggung atau murid tidak menghinakan ilmu di belakangnya, seperti pelajaran bahasa yang pada dasarnya menjelekkan ilmu fikih. Begitu juga pelajar fikih yang menghinakan ilmu hadis. Oleh karena itu, bertanyalah kalian semua kepada orang-orang yang soleh, dan jadikanlah pertanyaanmu sebagai musyawarah di antara mereka. Dikatakan ulama zahir adalah yang menghiasi bumi dan kerajaan, sedangkan ulama batin sebagai perhiasan langit dan alam malakut. Dan hendaknya bagi orang yang berbicara mengetahui batasan agama, seperti halnya penjaga, hendaklah ia mengetahui hal yang dijaga. Mutakallim harus menghindari persengketaan dan saling menuduh yang keseluruhannya dapat menghalangi menuju akhirat dan tidak terfokus pada perihal qalbu dan tidak tahu cara mengobatinya.
hal yang seperti itu bukanlah disebut ulama agama, dan tidaklah bagi mutakallim, yaitu agama, kecuali akidah yang menjadi syirkah dari seluruh ilmu, yang menjadi pekerjaan zahirnya qalbu dan lisan. Akan tetapi perbedaan yang demikian antara ilmu umum dengan perbuatan, penolakan dan penjagaan, sedangkan ma'rifat baik sifat maupun af'alnya dan seluruhnya yang kami isyaratkan mengenai ilmu kasyaf tidak bisa diperoleh dengan cara ilmu kalam. Bahkan hampir-hampir saja ilmu kalam itu menjadi penghalang dan pencegah ilmu kasyaf dan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mujahadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai permulaan petunjuk. Shadaqallahul adzim. Ini panjang ya maqalanya, mungkin saya beri beberapa poin dulu yang saya substansikan. Jadi dari dua baris ini, annal mutakaffila bi ba'dil ilmi ini. Jadi intinya kita kalau sudah belajar ilmu, poin yang pertama, jangan sekali-kali menyepelekan ilmu lain. Jangan mentang-mentang kita ini ngaji kitab samawi, ngaji kitab tasawuf, akhirnya menyepelekan ilmu fikih. Yang belajar ilmu fikih menyepelekan ilmu hadis. Yang belajar ilmu hadis menyepelekan ilmu-ilmu lainnya. Jadi dalam metode ulama salafus soleh, seperti yang disampaikan oleh Pangeran Eko tadi, ulama salafus soleh itu kan batasannya adalah dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka itu mempunyai metode pengajaran ilmu agama. Dibikinlah 14 jurusan ilmu, dari mulai nahwu, shorof, tafsir, fikih, kemudian ulumul Qur'annya, tarikh, tajwid, tauhid, tasawuf dan lain sebagainya. Ada 14 pokoknya sampai mantek balaghah itu. Nah, dari 14 ilmu itu memang sengaja oleh ulama-ulama dulu itu diberikan kepada umat manusia, tujuannya supaya kita ini paham tentang agama, baik secara lahiriah ataupun secara ruhaniyah. Nah, maka andai kata kita menyepelekan satu fan ilmu saja, berarti kita ini tidak menghargai rumusannya ulama salafus soleh. Maka tidak sedikit kadang-kadang ada orang yang sudah belajar ihya, belajar hikam, karena dia merasa sudah tinggi ilmunya seakan-akan tasawuf, menyepelekanlah ilmu fikih dan sebagainya. Di sini tidak boleh seperti itu. Maka kalau kita betul-betul ingin usul kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dari rumusan ulama salafus soleh yang tercatat ada 14 fan ilmu itu harus sama-sama kita kaji. Walaupun sumbernya satu dari ilmu tauhid, tapi orang tidak bisa mencapai kepada ilmu tauhid tanpa ada fikihnya, tanpa ada tafsirnya, tanpa ada hadis dan lain sebagainya. Itu adalah substansi daripada maqalah ini. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh guru kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malah kecil itu, yang suaranya abah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Besaran itu.
kita kumpul di Pondok Pesantren Unik Nusantara ini di masjid, musola, tapi kalau Jawa Barat ini tajuk. Apa disebut tajuk itu? Semua harus dijujuk. Jauh di dekat tetap dijujuk. Itu tajuk. Kenapa dari pring? Pring itu peringatan. Tanpa ada pring, mungkin tidak ada bambu runcing. Betul atau tidak? Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Semangat atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, ini tentang guru. Kalau kita mengaji alif-alifan, alif sampai ke amjah, iya, jangan sampai melupakan guru. Apalagi melupakan kedua orang tua. Kita mentang-mentang sudah punya ilmu, sudah punya rasa ilmunya banyak, lupa diri kepada ibu dan bapak. Apalagi kepada guru-gurunya. Waduh, celaka. Ilmu itu ibarat air, mengalir. Jangan sampai dipendam. Tolong menolong persatuan dan kesatuan sesuai ajaran ulama-ulama tempo dulu. Kenapa ulama-ulama dari Sabang sampai Merauke sampai Syekh Nawawi mendirikan di mana? Di Mekah. Abu Yamamah Armin sampai Syekhona Holil, sampai juga di Jombang Asama Sari, Kiasan. Banyak ulama-ulama Nusantara dasar kaliber. Apakah suruh bertengkar? Tidak, harus persatuan dan kesatuan. Betul atau tidak? Kita harus yakin kita ini negara Pancasila, negara Republik Indonesia. Nah iya, itu loh Nusantara. Kalau tidak ada nenek moyang, kalau tidak ada kerajaan, mungkin nggak ada Bhinneka Tunggal Ika, mungkin tidak ada ulama, mungkin wali-walinya pun nggak ada. Betul atau tidak? Sadar kadarkum, sadar hukum. Kita mengaji kitab Samawi bukan pamer, jangan saling menjeleki, tapi persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Sama itu aja kok. Nenek moyang kita berjuang dari ujung kulon sampai ke ujung timur, dari Sabang sampai Merauke, betul-betul topati jiwa raga, persatuan dan kesatuan. Nggak gampang mikul Pancasila ini. Nggak gampang mikul agama itu. Ada lintas agama, ada tokoh-tokoh agama, ada suku-suku budaya bersatu menjadi Pancasila. Turunan-turunan para alim ulama yang ada di Nusantara sowan zaman biyen, zaman kerajaan yang letaknya di Solo. Kembalilah ke asal sejarah. Betul atau tidak? Betul. Kalau kita pengen subur makmur, jangan melupakan sejarah, jangan melupakan nenek moyang. Seperti saya datang Gus ahli gending, ganti namanya Gus Gending Kitab Samawi. Betul atau tidak? Bukan pamer, enggak, supaya mengingati gendingan yang ada di tanah Jawi. Betul atau tidak? Di situ ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Timur harus punya tim khusus. Di situ ada Tugu Pahlawan. Jawa Tengah menengahkan, di situ ada makomnya Raden Patah Sunan Kalijaga, di situ ada Masjid Demak. Jawa Barat harus bisa menjabarkan, ada Prabu Siliwangi, Kian Santang. Betul atau tidak? Di situ ada Bandung Lautan Api, dari Sabang sampai Merauke. Persatuan dan kesatuan itu saudara kita, ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Betul atau tidak? Allah menurunkan Injil, Taurat, Zabur, Quran. Jangan disia-sia, itu ciptaan Allah. Mujizat itu
Jangan menyepelekan, jangan merasa pintar, semua bodoh. Kenapa disebut bodoh? Dipikul dah. Apa dipikul? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa? Sarkup. Sarjana kuburan. Betul atau tidak? Penghinaan, cacian, ejekan, hinaan, itu mah wajar. Keadaan alam dunia. Kalau hidup ini hanya satu kali di alam dunia ini, perjanjian dengan Allah. Bukan kita perjanjian sama kalian-kalian atau sama saya, tidak, tapi dengan Allah. Sadar sekarang. Kita bersatu. Wah, ini golongan ini, golongan ini. Tidak ada golongan. Yang ada di Indonesia golongan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah itu kalau kita ngaji ulama. Lihat Syekhona Holil sampai menciptakan para alim ulama. Jos Syekhona disuruh oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita mau disuruh siapa? Coba kita sadar hukum. Lemah teles, Allah yang balas. Betul. Karena kita ini pengen menyatukan, biarpun biasanya TV pun cuma satu. Saya mah semua tadi undang. Biar bersatu, nggak eker-ekeran. Penyiar pun perlu makan, bukan perlu dongeng. Betul nggak? Betul atau tidak? Bukan nyindir, emang kenyataan. Betul nggak? Kita harus sadar. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita sadar. Saya musafir 40 tahun. Disuruh oleh Abuya Mama Arbin Cibuntu, ahli toreko, tahu semua. Ketemu di Jawa Timur dengan Kiai Aja, ketemu dengan Mbah Junaid, ketemu dengan Mbah Dori, semua banyak ulama-ulama. Cuman sama saya dirusiakan. Banyak, apalagi mursyid-mursyid banyak. Jangan saling membenci, doakan. Mau apa sih? Kita harus sadar, persatuan dan kesatuan itu hasilnya nenek moyang kita. Kita ini bukan warisan tumpah darah. Betul atau tidak? Bukan suruh berkelahi, tapi doakan mudah-mudahan Indonesia menjadi Indonesia sehat, jasmani dan rohani. Sekolah kembali ke sekolahannya. Yang kita mencari ekonomi stabil lagi, betul nggak? Gitu mendoakan. Apa sih yang dipikirin? Betul atau tidak? Kalau kita betul-betul asli orang Indonesia, bersatulah kembali, Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan. Kasihan anak bangsa. Siapa sih yang meneruskan nanti? Para alim ulama banyak, para tokoh-tokoh agama, lintas agama, suku-suku budaya. Mau dikemanakan kalau kita, mari kita bersatu bersama. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Biarpun tukang nyoting atau dari TV barokah di sini pun, betul nggak? Membawa pulang teh anak istri, ibu, bapak, nenek, kakek didoakan. Para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat dengan ikhlas ridho karena Allah, dijamin oleh Allah. Amin, 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 amin. Apalagi sekarang jamaah samawi. Rabbana qul innaka liyamahatan ya mafilma Allah. Dijamin oleh Allah dengan keikhlasan, ridho karena Allah. Makanya ngaji diri, ngaji rasa, ngaji ucap, ngaji lampah. Hidup kita ini dalam dunia satu kali, nggak bisa dua kali, nggak, satu kali saja. Coba, nggak ada laki, perempuan, anak kecil, dewasa mati. Mau minta tolong ke siapa? Kalau kita tidak punya ilmu, musnahlah sudah. Betul atau tidak? Oh, Gufron itu sok pintar, nggak ada yang pintar. Orang pintar pun dipikul, gitu? Nggak ada. Oh, tak babat. Babat itu apa? Ya, ngebabat sawah. Ya, ngebabat padi, pohon, itu ngebabat. Kalau ngebabat orang, cek dulu.
Nggih betul? Kita harus yakin. Mari kita bersatu, persatuan dan kesatuan. Amin, amin. Jagalah Indonesia, jagalah tanah air, jagalah Pancasila, jagalah merah putih, dan jagalah NKRI. Betul atau tidak? Malu kita nih penerus loh. Ulama-ulama toh pasti Jawaraga. Sekarang kita hanya datang ke makomnya, doa sampai nangis-nangis. Loh, jejaknya ulangnya kapan? Nggih betul? Penerusnya kapan? Kita jangan takut. Saya yakin Allah itu maha segala-galanya. Ditanggung oleh Allah. Amin. Bukan ditanggung oleh tukang kerupuk. Nggih betul? Melempem. Ayam. Nah inilah PT Gobang Gocil. Yang ada jijir, kabur semua. Makanya kita harus sadar. Saya yakin kenapa saya diangkat dari Keraton Solo, mas ternyata masih keluarga Raden Adidinata. Loh, mbak saya ini seorang pahlawan. Anaknya semua pejuang. Alat-alatnya semua di museum diambil. Nah sekarang masa saya penerusnya jadi odong-odong? Ya malu. Tapi kita harus yakin. Kita datang ke Madura, saudara, kemanapun jadi saudara, bukan jadi musuh. Hanya ada persatuan dan kesatuan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan sama kita ngaji samawi itu, tasawuf itu betul-betul mengesahkan Allah, harus menjernihkan, harus bersatu. Satu rasa, satu jiwa, satu tujuan. Betul atau tidak? Betul. Jangan sampai hatinya seperti buah kedongdong. Luarnya bagus, hatinya ruwet. Yaitulah kedongdong. Saya ini orang tasawuf, ternyata tak sanggup. Saya ini orang sufi, ternyata susah pikiran. Lah ya apa? Piye? Lah ya, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak atau jamaah aparagus dimanapun dari Sabang sampai Merauke tahu unik, alhamdulillah. Saya yakin kok kiainya nyentrik, emang begini, nyentrik sekali kok. Seksi apanya? Sektor. Sisihkanlah jatah apa? Rahman dan Rahim. Amin. Betul nggak? Begitu. Amin. Assalamualaikum Muhammad. Saya ini pemborong. Ya harus diborong. Amin. Bila perlu bala pun dimakan. Ya jadi pemborong kok. Dia betul. Makanya pondok pesantren gratis total bin total. Masa keturunan Syekh Nawawi bayar? Malu. Halo, mukanya di mana? Masa saya berguru ke Abuya Mama Armin Cibuntu, ahli Toreko Kodiana Sabandia, terus bayar. Waduh. Malu saya. Nggak betul? Kenapa bisa makan? Kan dikasih oleh Gus-Gus. Buat apa kita punya Gus? Hanya korun mah buat apa? Mati aja. Nggak betul? Nggak betul? Kita ini bukan cari untung. Untung itu bisa jadi buntung. Jadi untung tak. Kita jual beli dengan Gusti Allah tuh. Transaksi jeung Gusti Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Transaksi jeung Gusti Allah. Kalau transaksi dengan pangeran ya beda. Kepala bang. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Insya Allah. Ya Gus ya. Nah iya Gus. Beli aja Gus itu Gus. Sama. Aparagus luar biasa dari Sabang sampai Merauke bersatu. Insya Allah. Saya yakin lah Indonesia pasti aman ini. Amin. Aman. Jasmani dan rohani pasti aman. Apa? Persatuan dan kesatuan. Mari kita doakan, jangan sekali-kali menyakiti dan disakiti. Doakan. Apa kok? Mati itu satu kali hidup dalam dunia ini. Nanti kalau ditanya nukar nakir,
Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasa nukar nakir. Rabbana qul innaka hadaya ma fil dunya. Masya'allaka adi innaka lima fil dunya. Ketik. Mau minta tolong ke siapa? Saya pernah ngaji di ke kiai, cekiai itu boro-boro mikirkan kamu, saya juga pusing kok. Saya nanyakan ke ibu ke bapak, loh saya ini sekadar melahirkan, harusnya kamu mendoakan ibu bapak, betul atau tidak? Menanyakan ke teman nggak bisa, tapi apa? Itulah kalau kita ingat, harus ingat kepada Allah. Amin. Kalau kita punya ilmu, coba salurkan ilmu seperti air. Gitu kan? Kamu kan tiap hari latihan mati. Kok bisa begitu? Ya tidur kok. Siapa yang membangunkan, siapa yang menidurkan. Sadar atau tidak? Assalamualaikum Muhammad. Ngantuk atau tidak? Nah gitu. Insya Allah. Saya yakin kok bahwa pondok pesantren unik ini mampu. Amin. Dia pun nggak punya sayap, nggak punya apa-apa, tapi punya pasukan di bawah tanah, di bawah langit, di atas langit. Betul nggak? Kumpulkan para malaikat. Rabbana al-hakariya fi inna karima fil Allah. Kalau satelit mah bayar, kalau ke malaikat mah nggak bayar, asal berani tirakatnya. Ya betul? Ya sama aja sama sana. Ya betul? Nah iya, kita harus sadarlah sekarang. Apa yang ditakuti? Karena saya pengen persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan Indonesia tenang, sehat walafiat, jasmani dan rohani. Rakyatnya mudah apapun, kembali persatuan dan kesatuan rakyatnya. Ulamanya, tokoh-tokoh, sampai suku-suku, budaya, semua bersatu kembali. Gitu. Kemarin aja kumpul dengan Papua, Ambon, sampai dari Aceh, dari mana-mana. Alhamdulillah. Nah ini adanya kitab Samawi. Sampai saya ketemu dengan stasiun TV semua, saya merasa bangga. Bangganya apa? Dikumpulkan biar bersatu. Gitu kan? Gitu. Salam dari kepada direkturnya TV, dari The Good to the Front. Lah iya. Maaf pangeran. Maaf Gus. Guyu. Gitu. Minum dulu boleh? Mau nggak? Bikin sendiri. Minum dulu. Tenang lah. Santai. Gitu. Saya yakin semua bakal bersatu. Yang penting ulamanya berani segalanya. Gitu. Saya yakin. Saya tak buka kitab. Apa kata kitab? Quran, hadis, tafsir. Bismillah. Surat terakhir. Nah, hadisnya. Lewat tol potong Kompas, balik gue. Kacau dunia persilatan. Assalamualaikum Muhammad. Merdeka. 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 Alhamdulillah. Hirobil alamin. Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-14 surat Ibrahim ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun lin-nasi waliyunzaru bih waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakaru ulul albab. Yang artinya, Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajarannya. Shadaqallahul adzim. Jadi ayat tadi surat
Ibrahim sebenarnya itu menjelaskan tentang ketauhidan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi yang ngeyel juga sebenarnya kepada Allah itu. Enggak nurut. Kadang-kadang memang santri sing dablek sing nurut iku akeh hikmahnya, banyak hikmahnya. Jadi ini sedikit cerita kenapa Nabi Ibrahim ini di penghujung ayat ini beliau menjelaskan tentang keesaan Allah. Sehingga kita dengan mudah mengatakan kita adalah orang yang bertauhid. Padahal Nabi Ibrahim itu ya bingung juga. Ketika mengimani Allah itu pertama melihat Allah itu seakan-akan Al-Qamar. Salah lagi seperti itu. Sehingga beliau protes kepada Allah. Suatu hari Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah supaya Allah itu menampakkan. Litatma'inna qalbi, kata beliau. Coba wujudkan engkau itu seperti apa ya Allah. Tujuannya supaya saya itu lebih tenang. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk menyembelih, kalau dalam Al-Qur'an itu ayam sebenarnya. Ayam itu. Jadi ada yang mengatakan ayam, ada yang mengatakan burung. Ulama tafsir berbeda-beda dalam tafsirnya. Dipotonglah ayam tersebut. Dibagi 7. Di 7 potong. Setiap potongannya itu ditaruh di gunung-gunung dengan jarak yang jauh. Nah ketika itu untuk meyakinkannya supaya dia betul-betul bertauhid kepada Allah, si ayam tersebut atau burung yang sudah dipotong-potong dengan 7 potongan itu biiznillah kun fayakun, disuruh terbang supaya menyatu kembali. Dan alhamdulillah ayam itu menjadi hidup kembali. Di situ Nabi Ibrahim itu semakin kuat tauhidnya. Makanya ini sebenarnya disebut pelajaran untuk orang-orang yang berakal, artinya untuk kita-kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya ayat kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Qur'an. Kitab tafsir, hadis yang ke-4765. Ini tafsir surat Al-Furqan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu yudha'afu lahul adab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yang artinya kelak orang-orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maksudnya akan disiksa di hari kiamat dengan siksaan yang melipat ganda. Wa yakhlud fihi muhanan, dan dia akan kekal di dalamnya dengan terhinakan. Hadis yang ke-4765. Hadatsana Sa'ad bin Hafiz, diceritakan dari Sa'ad bin Hafiz. Hadatsana Syaiban, diceritakan dari Syaiban. An Mansur, dari Mansur. An Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair. Qala, katanya, qala Ibnu Abza, dikatakan oleh Ibnu Abza, Salim bin Abbas, dari Ibnu Abbas an qaulihi ta'ala, mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Yang artinya, barang siapa yang membunuh sesama mukmin atau membunuh orang yang beriman secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya layak bagi dia adalah neraka jahanam. Wa qawlihi, dan dalam firman Allah Ta'ala lainnya, wala yaqtulun nafsal lati harramahullah illa bil haqq, yang artinya jangan sekali-kali membunuh diri seseorang atau nafsu atau manusia atau diri yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak. Hatta balagha illa man taba, sehingga sampailah balasan tersebut kecuali bagi orang-orang yang bertobat. Shadaqallahul adzim. Nah, ini menjelaskan tentang ayat surat Al-Furqan ayat 69. Jadi kalau orang yang membunuh orang yang mukmin
maka siksanya nanti di hari kiamat itu akan berlipat ganda, dan kelak di hari kiamat itu dia kekal abadi di dalam neraka dengan dihinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis lain banyak redaksinya, bukan hanya orang mukmin, termasuk kita membunuh selain orang mukmin juga sama. Cuman ukuran di sini memang karena melihat dari ilatnya atau asbabun nuzulnya ayat begitu. Sadaqallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin yang artinya menghidupkan ilmu agama, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Mahabbah Wasyauqah wal Unsi war Ridha, yaitu bab yang menjelaskan tentang cinta, rindu, tentram dan ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ayyakuna musyiqan ala jami'i ibadillahi rahiman bihim sadida. Dan sebagian bentuk mahabbah atau unsun, rasa tenang atau cinta terhadap sesama manusia, ayyakuna musyiqan ala jami'i ibadillahi rahiman, yaitu harus betul-betul saling berkasih sayang, berbelas kasih sayang ke semua hamba-hamba Allah, rahiman dengan kasih sayang yang sangat, rahiman bihim syadidan ala jami'i a'da'illahi, bahkan termasuk kepada musuh-musuhnya. Masuk ke musuh Allah, orang yang memusuhi Allah. Jadi walaupun orang itu memusuhi agama, memusuhi Allah, bahasa kasarnya, menghina kanjeng Nabi, menghina ulama kita, ya tetap harus kita kasih sayang. Itu agama sebenarnya begitu. Wala kulli man yuqarifu syai'an mimma yukrihuhu, bahkan kepada siapa saja yang memang seakan-akan orang itu membuat kita marah, kita benci. Artinya dia berbuat durhaka kepada kita lah, mengkhianati kita dalam urusan apa saja, maka di situ tetap kita harus ada syauqah, ada mahabbah, ada rahimah, ada kasih sayang. Memang berat karena kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang memang untuk mendidik diri, tasawuf yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini ayat sebelumnya, ini kepotong. Ayat sebelumnya adalah Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jadi kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat atau orang-orang yang mengikuti jejaknya kanjeng Nabi, mereka itu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tegas terhadap orang kafir tapi penuh kasih sayang. Coba bayangkan gimana? Tegas tapi penuh kasih sayang. Kira-kira seperti apa tindakan kanjeng Nabi, para sahabat dan pengikutnya, termasuk para ulama soleh. Jadi mereka itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, tegas terhadap musuh tapi penuh kasih sayang, bukan memusuhi. Maka saya itu banyak membaca cerita hikayat dari zaman dulu kanjeng Nabi. Jadi dulu itu pernah kanjeng Nabi itu pernah dibuat marah oleh orang Arab Badui. Orang Badui itu memang wataknya memang seperti itu, kadang-kadang sering bikin marah. Termasuk mungkin kalau bahas sekarang mas santri yang su'ul adab kepada kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu pernah ketika khutbah dalam Siratul Nabawi itu, ketika khutbah menjelaskan tentang api neraka, siksa neraka, siksa kubur, di situ para mustaminya, para jamaah itu menangis, yabkuna syadidan bukaan syadidan. Nah orang Badui itu heran karena dia baru masuk Islam. Awalnya orang kafir baru masuk Islam. Ini kok satu masjid dengarkan kajian Nabi tentang kiamat, kok pada nangis bukan syadidan. Lalu orang Badui itu mengacungkan tangan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Engkau itu menceritakan tentang akhirat, menceritakan cerita kubur, kiamat, tapi kok tidak memberitahu kapan tanggalnya? Makanya saya enggak nangis gitu, kata orang Badui. Kanjeng Nabi a'adhadha minhu. Dalam riwayat lain lam yasma' anhu. Kanjeng Nabi itu enggak menghiraukan
pertanyaannya itu, wah iki arek gendeng wah gitu kan. Suul adab memang. Tapi kadang-kadang orang yang suul adab itu juga membawa hikmah. Buktinya apa? Dari pertanyaan, karena kan namanya orang khutbah kan nggak boleh bertanya. Nah karena dia itu ketidaktahuannya sehingga dia suul adab kepada, bahkan di riwayat lain itu banyak sahabat yang mendengarkan pertanyaan orang Arab Badawi itu sempat marah. Tapi setelah selesai Jumat itu menjadi renungan Kanjeng Nabi. Iya betul ya. Saya itu menceritakan tentang kiamat, sisa kubur, para sahabat nangis, tapi saya nggak tahu tanggalnya. Mikir Kanjeng Nabi itu. Akhirnya di situ ada hikmah. Jadi ini salah satu hikayat dari murid yang suul adab tapi membawa hikmah. Akhirnya setelah itu diparani Kanjeng Nabi, masih gak puas orang Arab Badawi. Gimana ini jenengan ini kok gak tanggung jawab ya Rasul? Semua sahabat dibuat nangis sama engkau gara-gara menceritakan kiamat. Saya tanya tanggalnya kapan gitu. Terus kalau nanti kiamat saya ini sama siapa, masuk surga apa neraka? Pertanyaannya begitu. Di situ Kanjeng Nabi merenung sejenak, akhirnya diwahyukan oleh Allah dengan kalimat hadis al-mar'u ma'aman ahibbah. Itu hikmahnya, kata Kanjeng Nabi, wis tenang kamu. Setiap orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintainya. Kalau kamu cinta kepada saya, maka kamu akan bersama saya nanti di surga. Tuh, akhirnya turunlah hadis itu. Maka dengan adanya seakan-akan suul adab, orang Arab Badawi itu justru memberikan hikmah kepada kita menjadi optimis, menjadi ahli surga ketika kita mencintai Kanjeng Nabi, apalagi mencintai sesamanya. Nah itulah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kanjeng Nabi, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi, mereka tegas terhadap musuh tapi penuh kasih sayang. Shadaqallahul adzim. Saya yakin jamaah Samawi ini penuh hikmah dan barokah selalu. Dan mudah-mudahan dimanapun jamaah aparagus, sesepuh maupun ibu semua atau bapak yang Pamotan, Majang Tengah, Malang, Dampit, Turen, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ujung timur, ujung kulon, ya, dari Mekah, Madinah, seluruh dunia penuh hikmah dan barokah selamat. Bersatulah kembali sesuai dengan fitrahnya Allah. Itu aja, mudah-mudahan. Kita doa ya. Kasihan sudah pada ngantuk enggak? Teruskan jangan. Enak nemen saya yang remah. Coba batuk-batuk terus nggak pernah batuk jadi batuk ini. Gitu. Karena batuk itu kurang minum. Iya betul? Nah iya. Semangat atau tidak? Oh, mari kita gotong royong. Amin. Persatuan dan kesatuan. Amin. Kok selalu persatuan dan persatuan? Lah iya, TV aja ini, TV lain-lain bersatu. Angkatan darat, udara, laut, polisi bersatu. Ya, rakyat pun harus bersatu. Ulama pun harus bersatu. Lah iya, betul nggak? Dari suku-suku budaya bersatu. Semua ternyata bersatu. Lintas agama bersatu. Jadilah satu tujuan, Pancasila. Betul atau tidak? Satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tenang aja Gus, digas terus. Mudah-mudahan kita doa aja ya. Kasihan udah pada ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iya kan udah akan Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Karim, wa quli inna rahmatan istiqomah, wa quli inna rahmatan samawi. Allahumma quli inna rahmatan hidayah, Allahumma quli inna rahmatan barokah, wa quli inna rahmatan jamaah samawi. Subhanallah quli inna rahmatan pondok pesantren unik Nusantara. Subhanallah quli inna rahmatan hidayah, wa quli inna rahmatan barokah. Indonesia quli inna rahmatan Indonesia sehat jasmani dan rohani. Wa quli inna rahmatan satukan ya Allah. Wa quli inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke. Allahumma quli inna rahmatan hidayah,
barokah, selamat dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.